Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Yunita akan menjelaskan penggunaan aplikasi Digestive by Visible Body dalam aplikasi iPad kalian. Semuanya perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini pada bagian atlas kita akan menemukan beberapa bagian dari organ-organ pencernaan ya. Mulai dari rongga mulut sampai ke rektum atau ujung dari usus besar ya. Nanti akan kita coba satu persatu bagian-bagian organ pencernaan ini. Kemudian fitur kedua ada media. Ya, di fitur media di sini terdapat berbagai macam video-video proses pencernaan ya. Kemudian di bagian 3 ada quizzes. Quizzes di sini nanti akan ada soal-soal tes yang diberikan ya. Kemudian bagian keempat fiturnya adalah My Library. Di sini kalian bisa menyimpan foto-foto atau kartu yang akan kalian simpan. Maksudnya kartu yang berisi tulisan dan catatannya, Nak. Kemudian di fitur Help di sini adalah cara-cara menggunakannya, cara-cara menggunakan aplikasi ya. Misalnya nih ada gambar lambung, ketika kita tap sekali itu untuk melihat secara besar. Ketika kita double tap ya nanti akan terzoom gambarnya gitu ya. Gitu juga ada banyak hal, nanti kita coba sama-sama. Kemudian fitur ke 6 ada kontak. Nah, ya, kontak ini maksudnya untuk pergi ke situs developer pembuat aplikasinya dan ada store di sini tokonya nah ya untuk membeli aplikasi yang berbayar. Ya, dan aplikasi lainnya. Oke, kita mulai dari atlas nak ya. Kita mulai dari upper digestive system atau sistem pencernaan bagian atas yang dimulai dari rongga mulut. Pada gambar nak ya di sini ada beberapa organ yang terlibat. Di sini yang pertama yang paling jelas adalah gigi. Nah ya, ini struktur gigi manusia. Kalian bisa lihat misalnya Miss pilih yang biru, ini namanya gigi seri atau kalau dalam bahasa Inggrisnya incisor. Nah, R ini right, kanan ya. Jadi ini gigi incisor yang kanan, gigi seri kanan. Kemudian ini gigi seri L left, gigi seri yang kiri. Gigi kita ada berbagai macam nak ya berdasarkan fungsinya. Pertama kita punya 8 gigi seri ya, atas dan bawah. 4 gigi seri atas dan 4 gigi seri bawah. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong makanan. Kemudian di sebelah gigi seri kita punya nih canine. Canine ini namanya gigi taring. Nah, kita punya 4 buah taring. Taring kiri, taring kanan, ya, atas dan bawah. Nah, ya, gigi taring. Fungsinya adalah untuk merobek atau mengoyak makanan. Kemudian kita punya gigi geraham depan. Geraham depan fungsinya untuk mengunyah makanan. Kita punya 8 ya, 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri, dan di bagian bawahnya juga kanan kiri 2, jadi 2 kali 4 8. Kemudian kita punya gigi geraham belakang. Nah, gigi geraham belakang ini yang paling kuat. Nah ya, fungsinya untuk mengunyah makanan juga. Nah, pastikan sampai kalian usia 50 tahun kalian masih punya gigi geraham untuk menikmati makanan. Gigi geraham ada 3 kiri, 3 kanan, atas bawah ya, 3 kali 4 12. Sehingga kalau kita gabungkan gigi manusia dewasa yang sempurna itu totalnya ada
32 gigi ya. Kemudian setelah gigi kita punya organ kedua yang namanya lidah. Nah, lidah ini fungsinya untuk gimana nak lidah ini nggak kelihatan di sini ya. Ya, tahu semua ya bagian lidah ya, nih di sini. Di atas sini lidah. Lidah fungsinya untuk mengatur letak makanan. Nah, ini nak lidah nak ya. Nah, untuk mengatur letak makanan dan juga membantu proses menelan makanan yang sudah dikunyah tadi. Kemudian kita juga punya kelenjar ludah. Nah, salivary gland. Ya, kelenjar ludah ada 3 pasang. Pasangan pertama nih ada di bawah telinga nih. Nah, kemudian ada pasangan kedua di bawah gigi geraham. Dan pasangan ketiga ya, kelenjar ludahnya pasangan ketiga ada di bawah lidah. Fungsi kelenjar ludah adalah untuk membasahi makanan sehingga makanan tidak kering ketika sampai tenggorokannya nak ya. Kemudian di sana juga ada enzim petialin sebagai proses pencernaan kimiawi pertama di dalam rongga mulut. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah zat tepung yang kita makan menjadi zat gula. Baiklah, setelah itu kita kembali ke atlas dan kita punya di sini namanya tenggorokan. Kerongkongan. Nah ya. Nah ya, masih di sini. Nih kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat saluran makanan. Nah, kalau yang di depannya ini tenggorokan atau trakea, tempat saluran nafas. Nah, ya. Di kerongkongan kita punya orofaring, laringofaring dan juga esofagus. Nah, esofagus nih bahasa biologinya untuk kerongkongan. Jadi, di sini di kerongkongan terdapat gerakan otot-otot kerongkongan yang meremas-remas makanan agar bisa masuk ke dalam lambung, namanya gerak peristaltik. Kemudian nak ya, kita sampaikan makanan tadi dari kerongkongan akan masuk ke dalam stomach atau lambung. Nah ya, lambung ini adalah bagian yang menampung makanan setelah kita kunyah dan diturunkan oleh esofagus. Di dalam lambung bentuknya nih seperti buah mangga ya nak ya. Ya, rongga yang terdiri dari 3 lapisan ya. Pertama, lapisan paling luar nak ya, lapisan otot, muscle layer. Kemudian ada lapisan kedua ya, middle muscle layer, dan yang dalamnya namanya inner muscle layer. Di dalam lambung terdapat pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim dan gas. Pertama ada gas HCl. Gas HCl atau asam klorida ini membantu untuk menghancurkan makanan menjadi bubur dan juga untuk membunuh kuman penyakit yang masuk dalam makanan. Kemudian di dalam lambung, dinding lambung mengeluarkan enzim pepsin dan renin ya. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin mengumpalkan protein susu. Setelah dari lambung makanan dicerna, maka makanan akan diteruskan ke usus halus. Nah, kita lihat bagian usus halus nah ya untuk lebih jelasnya. Usus halus. Oh, di sini aja ya. Nih, usus halus dekat ada 3 bagian nah ya. Bagian pertama namanya duodenum atau usus 12 jari. Bagian kedua namanya jejunum atau usus kosong, dan bagian terakhir nah ya yang paling panjang namanya ilium atau usus penyerapan. Nah ya, di duodenum kalian lihat posisinya sangat dekat dengan pankreas dan juga hati atau kantong empedu ya, sehingga di dalam duodenum makanan yang kita cerna akan bertemu
transferan enzim yang dihasilkan pankreas. Nah ya, jadi pada duodenum usus halus bagian awal nih nak ya, ada bagian yang menghubungkannya dengan pankreas dan getah empedu dan hati maksudnya nak ya. Nah, jadi pankreas bisa mentransfer enzimnya kepada duodenum. Enzim yang pertama adalah enzim yang pertama adalah amilase. Amilase di sini akan mengubah zat tepung menjadi maltosa. Nah ya, zat yang lebih sederhana. Jadi karbohidratnya diubah jadi maltosa. Kemudian yang kedua ada enzim tripsin. Tripsin akan mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir ada lipase. Enzim lipase. Jadi pada usus halus atau duodenum ini lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan juga pada selain itu terdapat getah empedu yang di sini ditransfer ke duodenum untuk menghancurkan partikel-partikel lemak alias mencerna lemak ya. Lanjut kemudian makanan akan disalurkan ke usus halus bagian tengah yang namanya adalah jejunum. Nah ya, jejunum atau usus kosong. Di sini ususnya panjang ya. Dia selama ini makanan itu sambil belum diserap cuman lewat aja ya, perlewatan. Kemudian akhirnya baru sampai ke saluran terakhir ilium. Saluran terakhir usus halus ilium yang mana nama lainnya adalah usus penyerapan. Nah, di ilium terdapat jonjot-jonjot usus yang nantinya akan menyerap sari-sari makanan. Kemudian usus halus akan melanjutkan, nah ya, dari ilium akan dilanjutkan ke sini bagiannya. Nih, ilium akan lanjut ke usus besar. Jadi usus besar kalau kita lihat dari depan ya ada naikan ya, yang naik, posisi yang mendatar, dataran, dan posisi turunan. Nah ya, 3 ini ya. Jadi pada posisi naik ada bagian bawah sini namanya usus buntu ya, sekum ya. Di ujung usus buntu ini ada namanya umbai cacing atau appendix. Nah, appendix. Yang mana yang suka radang ya di bagian appendixnya. Nah ya, nama penyakitnya appendicitis. Radang usus buntu biasanya karena bakteri. Kemudian selama perjalanannya di usus besar ya, makanan akan diserap kembali airnya. Makanannya kan dalam bentuk bubur ya. Kemudian setelah diserap cairannya, makanan juga selama itu akan dibusukkan oleh bakteri E. coli ya. Jadi setelah terakhir ampas-ampasnya nih Miss tunjukkan di buku nak ya. Nah, jadi lama-kelamaan setelah diserap airnya dan dibusukkan ya nak ya, air diserap ke pembuluh darah, garam-garam mineral diserap ke aliran darah. Akhirnya jadilah feses. Nah, sisa makanan terakhir yang akan dikumpulkan ke rektum. Mana jika sudah penuh rektumnya, rektum ini adalah ujung usus besar nak ya. Nah, rektum akan memberikan sinyal kepada otak untuk melakukan buang air besar melalui anus. Nah, anus adalah lobangnya nak, lobang pengeluarannya. Baik, itulah semua proses pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat.